Sebagian kaum sufi terkenal sebagai kaum yang suka mendatangi kuburan wali atau kuburan orang yang dianggap soli dalam rangka meminta pertolongan kepada penghuni kubur agar mendoakan mereka untuk tercapai keinginannya. Dan yang lebih parahnya, lagi menjadikan penghuni kubur sebagai tempat meminta segala keinginannya. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita bahas lebih mendalam tentang pengagungan kubur dalam pandangan kaum sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kaum sufi yang mengagungkan kuburan. Pengkultusan makam yang dianggap keramat seperti makam orang yang dianggap wali telah mewabah di tengah-tengah kaum muslimin. Sering sekali kita mendengar orang-orang yang pergi berombongan ingin menunaikan ibadah haji untuk melakukan perjalanan wisata rohani, yaitu berziarah ke makam-makam tertentu. Karena besarnya cinta mereka kepada makam-makam tersebut sehingga mereka rela mempertahankan makam-makam yang dianggap keramat itu walaupun harus menumpahkan darah. Seperti yang terjadi pada tragedi berdarah Tanjung Priok, berawal dari sengketa tanah di area pemakaman Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad alias Mbah Priok di Jakarta Utara pada tanggal 29 Rabiul Tsani tahun 1431 Hijriah berubah menjadi pertikaian berdarah. Lebih dari 100 orang, baik dari warga negara maupun petugas Satpol PP dan polisi mengalami luka-luka, bahkan jatuh korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut ceritanya, pada abad ke-18, Mbah Priok dikenal sebagai juru dakwah Islam di Batavia. Ia sangat dihormati sehingga sekarang kuburannya pun kerap diziarahi. Ini merupakan bukti bahwa pengagungan kubur telah menjadi sebuah fitnah yang mengancam akidah kaum muslimin. Perlu untuk diketahui, pengagungan terhadap kubur ini sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam ajaran tasawuf. Makam dan perkuburan yang telah menjadi salah satu tempat beribadah bagi mereka, tempat berdoa dan berzikir, terlebih lagi makam-makam wali yang mereka anggap keramat. Ngalap atau mencari berkah di situ sudah menjadi bagian dari ritual mereka. Maka bermuncullah makam-makam keramat yang dijadikan sebagai tempat ziarah dan ibadah. Sebut saja misalnya makam Wali Songo, makam para pendiri tarikat dan tuan guru, makam para tokoh yang dianggap memiliki kelebihan, bahkan makam-makam yang tidak jelas siapa yang dikuburkan di situ. Banyak sekali kisah-kisah yang mereka bawa dalam buku-buku mereka yang menceritakan bagaimana pendahulu mereka menjadikan kubur sebagai tempat munajat. Kaum sufi menukil dari Atta As-Sulami bahwa apabila malam hari tiba, ia keluar menuju perkuburan untuk bermunajat kepada para penghuni kubur hingga terbit fajar. Asy-Sya'rani menukil kisah Ar-Rabi bahwa setiap malam ia keluar rumah dan mengerjakan ibadah semalam suntuk di sana. Kisah lain tidak jauh berbeda dengan sebelumnya dari Ali Sirjani bahwa pada suatu hari ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di makam Syuja'uddin Al-Kirmani agar mendatangkan seorang tamu ke rumahnya untuk makan bersamanya. Tidak lama kemudian datanglah seekor anjing ke rumah. Demi melihat seekor anjing, langsung saja diusirnya anjing itu. Lalu berserulah sebuah suara, "Tadi engkau meminta seorang tamu, namun begitu tamu itu datang, langsung saja engkau gunakan." Ia pun sangat bersemangat dan segera ia mencari anjing itu. Saya menemukan anjing itu di sebuah lapangan. Ia pun menyodorkan makanan kepada anjing itu, namun anjing itu enggan mengatakannya. Melihat hal itu, ia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba anjing itu berkata, "Sungguh baik tindakanmu itu ya Syekh. Kalaupun engkau menuntut bukan di makam Syekh Syuja'uddin, engkau akan merasakan azab yang sangat pedih." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa sebagai berikut. Tempat-tempat yang biasa dipilih untuk berkhalwat tersebut biasanya jauh dari masjid, di mana kaum muslimin menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah sehingga salatnya azan dan azan subuh berjamaah. Iqamat tidak terdengar sampai ke sana. Di tempat terpencil seperti gua-gua, di lembah gunung, dan tempat lain semacam itu. Atau di makam-makam, terutama tempat yang dianggap sebagai makam Nabi atau orang solih. Oleh sebab itu, sering terjadi jenis daya Saitonia atas mereka di tempat itu yang mereka kira hal itu merupakan keramat Rahmaniyah.
Ad-Dabak juga mengutip ucapan seorang sufi, "Aku berada di makam guruku hingga larut malam. Aku menangis karena mencintainya dan karena berpisah dengannya. Aku bermalam di makamnya dan kesedihanku semakin memuncak hingga terbit fajar. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam datang dan mengajarkan zikir kepadaku." Dan teman-teman sekalian, padahal pengagungan terhadap kubur ini termasuk kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam menutup kain di wajahnya. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam menangkap kembali kain itu ketika terasa menyesakan napas. Ketika dalam keadaan demikian, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid." Beliau Shallallahu alaihi wasallam mohon agar umatnya menjauhi perbuatan itu. Kalau bukan karena laknat tersebut, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimakamkan di luar kamar beliau. Namun dikhawatirkan orang-orang akan menjadikan makam beliau Shallallahu alaihi wasallam sebagai tempat ibadah. Imam Al-Ghazali rahimahullah juga berkata, sesungguhnya mengusap-ngusap dan menciumi kuburan merupakan adat istiadat kaum Yahudi dan Nasrani. Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa beliau rahimahumullah melarang pengagungan kubur karena khawatir fitnah dan penyakit. Maksud beliau rahimahullah dengan pengagungan kubur yaitu sholat dan berdoa di sisinya. Maka timbullah sebuah pertanyaan, dari manakah asal-usul pengagungan kubur ini? Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, orang yang pertama kali menyusupkan bid'ah pengagungan kubur adalah dinasti Ubaidiyah di Mesir, Qaramita, dan Syiah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Aku tidak mengenal adanya riwayat dari seorang pun dari sahabat Nabi, generasi tabi'in, maupun seorang imam terkenal yang memandang disunahkannya mendatangi kuburan untuk berdoa kepada penghuni kubur. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan sesuatu tentang itu, baik dari Nabi SAW, sahabat, maupun seorang imam yang terkenal." Beliau rahimahullah melanjutkan, munculnya dan tersebarnya ketika pemerintahan Bani Abbasiyah melemah, umat Islam terpecah belah, banyak orang jindik yang mampu memperdaya umat Islam. Slogan ahli bid'ah menyebar, yaitu pada masa pemerintahan Al-Muqtadir di penghujung tahun 300 Hijriah. Pada masa itu telah muncul Qaramita Ubaidiyah di Maroko. Kemudian mereka menginjakkan kaki di negeri Mesir. Mereka membangun kompleks pemakaman Ali radhiyallahu anhu di Najib. Padahal sebelumnya tidak ada seorang pun yang mengatakan makam Ali radhiyallahu anhu berada di sana. Sebab Ali radhiyallahu anhu dimakamkan di lingkungan istana di kota Kufah. Tujuan mereka ialah mengobrak-abrik ajaran Islam yang berasaskan tauhid, yaitu pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Lebih jauh lagi, mereka memalsukan banyak hadis perihal keutamaan menziarahi pemakaman, berdoa, dan sholat di sana. Orang-orang jindik ini dan para pengikutnya lebih menghormati dan mengagungkan tempat-tempat pemakaman daripada masjid-masjid. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.